Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Muhammad Nawal Fatih dari 11 IPA 3 ingin menjelaskan tentang yang namanya asuransi atau asuransi syariah. Jadi presentasi ini saya dapatkan dari link yang telah tertera di presentasi ini. Oke, jadi yang pertama pengertian asuransi. Nah, pengertian asuransi dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah at-ta'min yang diambil dari amanah dan berarti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, bebas dari takut. Jadi at-ta'min ialah seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapat sejumlah uang sebagaimana disepakati, atau untuk mendapat ganti terhadap hartanya yang hilang. Nah, jadi mengapa asuransi tersebut ini diperlukan? Jadi asuransi ini uh, diperlukan karena telah ada dasarnya, yaitu muda muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, dan hidup sebelum mati. Nah, jadi ini perbandingannya. uh, Perbandingan ciri-ciri asuransi syariah dan asuransi konvensional. Nah, Dewan Pengawas Syariah itu ada kalau asuransi syariah. Nah, fungsinya itu mengawasi manajemen produk dan investasi dana, sedangkan yang konvensional itu tidak ada. Lalu akadnya itu kalau syariah tolong menolong, sedangkan konvensional itu jual beli. Lalu investasi dananya syariah itu berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil, sedangkan yang konvensional itu berdasarkan bunga, yang mana ini menyebabkan riba. Nah, lalu kepemilikan dana ini, kalau syariah itu dana yang terkumpul dari nasabah, merupakan milik peserta. Nah, perusahaannya itu hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelola. Nah, sedangkan konvensional itu dana yang terkumpul menjadi milik perusahaan, sehingga perusahaan bebas untuk menentukan investasinya. Nah, lalu ada pembayaran klaim. Pembayaran klaimnya syariah ini dari rekening tabaru atau dana sosial seluruh peserta yang sejak awal sudah diikhlaskan oleh peserta untuk keperluan tolong-menolong bila terjadi musibah. Nah, sedangkan konvensional nih dari rekening dana perusahaan. Nah, keuntungannya kalau syariah ini dibagi antara perusahaan dengan peserta, sedangkan konvensional itu seluruhnya menjadi milik perusahaan. Nah, tujuan berdirinya asuransi syariah. Nah, jadi tujuannya itu memberikan jaminan, lalu meningkatkan efisiensi, pemerataan biaya, dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit karena bank memerlukan penjaminan perlindungan atas agunan yang diberikan oleh peminjam uang, lalu sebagai tabungan juga. Lalu untuk menutup loss of earning power seseorang atau badan usaha pada saat ia tidak dapat berfungsi. Nah, lalu memberikan solusi dan pelayanan terbaik dalam perencanaan keuangan dan pengelola resiko bagi umat dengan menawarkan jasa takaful dan keuangan syariah yang dikelola secara profesional, adil, tulus, dan amanah. Lalu menjadi grup asuransi terkemuka yang menawarkan jasa takaful dan keuangan syariah yang komprehensif dengan jangkauan signifikan di seluruh Indonesia. Nah, asuransi syariah di Indonesia itu dikenal dengan istilah takaful. Kata takaful berasal dari kata takafalaya takafalo, yang artinya menjamin atau saling menanggung. Nah, dasar dan landasan hukumnya itu menurut Islam tuh ada di Al-Quran pada surah Al-Ma'idah ayat 2, yaitu yang artinya dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Nah, dalam hadis juga ada, sesungguhnya seseorang yang beriman itu ialah barang siapa yang memberi keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa raga manusia. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, lalu hukum operasionalnya itu Fatwa DSN nomor 21 DSN MUI X 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Lalu juga ada keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, ada juga keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan. Nah, prinsip-prinsip dasarnya itu yang pertama itu asuransi harus dibangun atas dasar ta'awun atau kerjasama, tolong menolong, saling menjamin dan tidak berorientasi bisnis atau keuntungan materi semata. Lalu yang kedua itu investasi keuangan syariah tidak bersifat muawadoh, tetapi tabaru atau mudorobah. Lalu yang ketiga itu sumbangan atau tabaru sama dengan hibah. Lalu yang keempat, setiap anggota yang menyetor uangnya menurut jumlah yang telah ditentukan harus disertai dengan niat membantu demi menegakkan prinsip ukhuwah. Kemudian, dari uang yang terkumpul itu diambil sejumlah uang guna membantu orang yang sangat memerlukan. Lalu yang kelima itu, tidak dibenarkan seseorang menyetor sejumlah kecil uangnya dengan tujuan supaya ia mendapat imbalan yang berlipat-lipat apabila terkena suatu musibah. Lalu yang keenam, apabila uang itu dikembalikan, maka harus dijalankan menurut aturan syar'i.
Nah, prinsip-prinsip hukum asuransi menurut syariah antara lain yaitu prinsip kepentingan yang dipertanggungkan, prinsip kejujuran sempurna, prinsip identitas, prinsip subrogasi, prinsip kontribusi, dan prinsip kausa proksimal. Nah, produk-produk asuransi syariah itu sering dipakai dalam operasional sebuah perusahaan. Asuransi syariah secara garis besar antara lain produk asuransi syariah dengan unsur saving, lalu produk asuransi syariah non saving. Jadi asuransi syariah dengan unsur saving itu menggunakan dua buah rekening dalam setiap pembayaran premi, yaitu rekening untuk dana tabaru dan dana saving. Lalu asuransi syariah non saving itu ialah kumpulan dana dari peserta yang setelah dikurangi biaya pengelolaan dimasukkan ke dalam rekening khusus. Nah, penerapan kasus asuransi syariah. Harga pasar kendaraan sebesar rupiah 100 juta rupiah. Mobil fikri diasuransikan sebesar 1 juta rupiah. Terjadi kecelakaan sehingga kendaraan itu rusak, maka perusahaan asuransi syariah akan bertanggung jawab terhadap biaya perbaikan, penggantian buku cadang, dan ongkos kerja bengkel seluruhnya maksimal 100 juta rupiah. Sekian dan terima kasih. Apabila ada yang kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.